Kita lanjutkan di ta'lim hadis kita. Kita sampai pada al-hadisut tasi' wassalasun, hadis yang ke-39. Kita membaca hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ini adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah. Beberapa kali sudah kita sampaikan bahwa kalau kita mendengar nama sahabat yang disebut dengan Ibnu, itu biasanya namanya Abdullah. Contohnya adalah Ibnu Umar, namanya Abdullah. Ibnu Zubair, namanya juga Abdullah. Kemudian Ibnu Abbas, namanya juga Abdullah. Ibnu Mas'ud, namanya juga Abdullah. Jadi kalau namanya Abdullah biasanya dipanggil dengan nama Ibnu, maksudnya adalah anak. Ibnu Mas'ud, putranya Mas'ud. Ibnu Abbas, putranya Abbas. Ibnu Zubair, putranya Zubair. Ibnu Umar, putranya Umar. Karena kalau hanya disebut Abdullah, maka Abdullah yang mana? Karena banyak yang namanya Abdullah, maka disebutlah dengan nama Ibnu, anak atau putranya orang tua yang dimaksud, karena orang tuanya beda meskipun sama-sama Abdullah. Nah, siapakah Abdullah bin Abbas? Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda, karena lahirnya adalah wulida bi Makkah, lahir di Makkah, qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Jadi lahir di Makkah sebelum hijrah, yakni 3 tahun sebelum hijrah. Sehingga beliau ini masih sangat muda. Jadi beliau masih sangat muda karena lahirnya pun di Makkah. Dan beliau adalah sahabat Rasul yang mendapatkan doa. Jadi yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah fakihkan dia di dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu ta'wil. Sehingga beliau termasuk salah seorang sahabat yang ahli di bidang tafsir. Jadi beliau salah seorang sahabat yang ahli di bidang tafsir berkat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan juga ibnu ammi, putra dari paman Rasulullah. Jadi Rasul punya paman namanya Al-Abbas. Jadi beliau punya paman namanya Al-Abbas, dan ini adalah putra dari pamannya, sehingga beliau juga masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau bahasa kita? Jadi putra paman, sepupu atau apa? Kalau bahasa kita, jadi putra dari pamannya. Baik, dan beliau sahabat Ibnu Abbas ini mendapatkan kedudukan yang tinggi pada zaman atau di hadapan sahabat Umar radhiyallahu an, karena beliau ditempatkan bersama dengan orang-orang besar, dengan orang-orang sesepuh karena keilmuan sahabat Ibnu Abbas. Dan beliau sahabat Ibnu Abbas ini termasuk juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dimintai pendapat, terutama dalam hal tafsir. Jadi beliau terutama dalam hal tafsir. Ini sekilas tentang sahabat Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawazali an ummatil khata'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan, memberikan keringanan kepada umatnya, an ummati, kepada umat Islam. Keringanan apa saja yang diberikan di sini? Al khata'. Yang pertama adalah khata'. Apa itu khata'? Tidak sengaja. Jadi ada keringanan, Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dan untuk umatku, kata Nabi. Ini termasuk perkara-perkara yang dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Yang pertama adalah yang tidak sengaja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wan nisyan. Yang dimaafkan yang kedua adalah yang lupa.
Jadi tidak sengaja itu dimaafkan. Yang kedua, lupa juga dimaafkan. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksa. Jadi kalau tidak sengaja, yang kedua lupa, yang ketiga dipaksa, maka ini termasuk perkara yang dimaafkan. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. Namun mengenai riwayat hadis ini dikritik oleh sejumlah ulama, karena di dalam hadis ini disebutkan riwayat Imam Ibnu Majah dan Baihaqi dan selain keduanya, tetapi ternyata tidak ditemukan di riwayat selain keduanya. Ini tidak ditemukan riwayat selain keduanya. Sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga sebagian yang lain menyatakan hadis ini adalah dhaif. Hadis ini lemah. Loh, bagaimana kalau lemah? Nah, tetapi meskipun lemah, karena banyak syawahidnya di sini, sehingga bisa sampai kepada derajat hasan. Jadi meskipun hadis ini lemah sampai kepada derajat hasan, tetapi juga selain itu hadis ini maknanya benar. Jadi hadis ini meskipun periwayatannya itu lemah, tetapi sahihul makna. Hadis ini maknanya benar. Jadi tentang tiga hal tadi, tidak sengaja atau salah, yang kedua apa? Lupa, yang ketiga dipaksa. Meskipun hadis ini statusnya adalah dhaif atau paling banter adalah hasan, tetapi maknanya sahih atau maknanya benar, karena maknanya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga hadis ini masih bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi masih bisa dijadikan sebagai dalil. Dan ketika penulis kitab ini mengatakan wa ghairuhuma, ada riwayat selain mereka berdua, tetapi tidak dijumpai dalam riwayat selain mereka berdua, tidak dijumpai dalam riwayat Bukhari, tidak dijumpai dalam riwayat Imam Muslim, tidak dijumpai dalam riwayat Imam Abu Dawud, tidak dijumpai dalam riwayat Imam Turmudi, tidak dijumpai dalam riwayat An-Nasai. Dan kalau kemudian disebut selain keduanya, kalau ternyata ada dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka ini juga sebuah aib dalam menyebutkan hadis. Kenapa? Karena tidak boleh kita menyebutkan yang disebut itu adalah lebih rendah derajatnya dari sisi periwayatan hadis. Maka kalau ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka yang disebutkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena mereka ini adalah derajat hadis yang paling tinggi. Sehingga menjadi aib kalau menyebut Imam Baihaqi sementara ada riwayat Imam Bukhari. Maka mestinya mengutamakan Imam Bukhari, mengutamakan Imam Muslim, baru kemudian menyebut imam yang lain, karena dari sisi keutamaannya. Sehingga tidak mungkin kalau disebutkan nama Imam Ibnu Majah dan Baihaqi, kalau di sana ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi disebutkan bahwa tiga hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena memang maknanya benar. Jadi sahihul makna, maknanya benar. Yang pertama adalah amal khata'. Kalau yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja ini maknanya sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 5. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5 Allah berfirman, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum, dan tidak berdosa atas kalian pada perkara yang kalian tersalah atau tidak sengaja. Walakin, akan tetapi, ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh hati kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menjadi dalil bahwasanya makna kalau kita tidak sengaja itu dimaafkan sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 5. Walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi, dan kalian tidak berdosa terhadap apa yang kalian tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi kalian berdosa terhadap apa yang disengaja oleh hati kalian.
Jadi kalau hatinya menyengaja maka baru berdosa. Tapi kalau hatinya tidak menyengaja maka itu tidak berdosa. Ini konteksnya adalah khotok yang tidak sengaja yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau hak adami bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Jadi kalau berhubungan dengan hak Allah yang tidak sengaja maka ini tidak berdosa. Sebagaimana kita mengetahui kalau di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Pada saat puasa kemudian kita makan atau minum karena nisyan, karena lupa. Maka lupa tidak sengaja ini statusnya kedudukannya adalah sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula terkait masalah lupa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Di situ ada dua. Di ayat ini, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Karena memang orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja itu dimaafkan. Maka seperti dalam kasus yang saya sampaikan tadi, ketika di siang hari Ramadan kemudian kita makan, buka kulkas, makan habis 1 piring, kemudian minum es jus habis 1 gelas, kemudian putrane pulang, "Loh, mah kok makan?" "Astagfirullah, puasa ya." Maka ini tidak berdosa karena tidak sengaja, karena lupa. Itu lain halnya kalau pura-pura tidak sengaja dan pura-pura lupa, itu masih dianggap sengaja. Jadi tidak boleh pura-pura. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Wa ammal ikrah, adapun terpaksa, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, mim ba'di imanihi, setelah keimanannya. Jadi tadinya dia beriman, kemudian dia kufur. Maka kemudian Allah menyebutkan illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya masih tenang, masih dalam keimanan. Walakin, akan tetapi, man syaraha bil kufri, barang siapa yang kufur dengan lapang dada, sodron. Jadi man syaraha bil kufri sodron, orang yang kufur dalam keadaan lapang dada, artinya tidak ada yang memaksa, tidak ada kesempitan, dia sengaja kufur, tidak ada paksaan. Fa'alaihim ghadabum minallah, maka bagi mereka adalah murka dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar, siksa yang pedih. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala senada dengan hadis Nabi tadi yang disebutkan oleh sejumlah ulama bahwasanya hadis ini adalah dhaif, tetapi maknanya ternyata sahih, maknanya benar sesuai dengan surah An-Nahl ayat 106. Dalam surah An-Nahl ayat 106, kalau ada orang yang kufur sementara hatinya masih beriman karena dipaksa. Jadi ada orang yang kufur tetapi hatinya masih beriman. Kenapa kok ucapannya kufur? Karena dipaksa. Karena di zaman Nabi, kita masih ingat dulu ada keluarga Yasir itu yang siksa, ditarik pakai kuda sampai mereka meninggal dunia, dan banyak sahabat lain yang mereka ketika memegang teguh ahad, dia mengucapkan lafaz bahwasanya Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, maka mereka ada yang jemur di tengah terik mentari, ditindih dengan batu, ada yang disundut dengan besi panas, ada yang mereka sampai meninggal dunia. Nah, tetapi di sini
Karena sudah tidak kuat menahan siksa, maka sahabat ini ketika mengetahui ada keluarganya yang meninggal, maka dia tidak ingin nasibnya sama dengan keluarganya yang meninggal. Maka kemudian dia mengucapkan lafaz kekufuran, menyebut nama Tuhan-Tuhannya orang kafir, Tuhan-Tuhannya orang kafir Quraisy, semisal Lata, Uzza dan seterusnya. Tetapi hatinya masih teguh dalam keimanan. Dia ucapkan itu semata-mata untuk menyelamatkan diri. Jadi semata-mata untuk menyelamatkan diri. Maka dalam hal ini termasuk perkara yang dimaafkan. Karena qalbuhu mutmainnum bil iman. Hatinya masih tenang dalam keimanan. Tetapi lain halnya kalau ada orang yang murtad atau mengucapkan kekufuran dalam keadaan syaraha bil kufri sadron. Hatinya dalam keadaan dadanya dalam keadaan lapang, tidak ada yang memaksa, tidak di bawah ancaman, maka ghadabu minallah, Allah Subhanahu wa taala akan murka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi bagi mereka azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu meninggal dalam keadaan kufur, maka disebutkan oleh Al-Qur'an, ulaika habitat a'maluhum, amal mereka batal. Bukan hanya sekedar batal, tapi ulaika ashabun nar, mereka termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena murtad. Jadi disebutkan seperti itu kalau memang murtadnya tersebut atau meninggalkan Islam tersebut dalam keadaan sadar, dalam keadaan lapang, tidak di dalam bawah ancaman, atau hanya sekedar mencari bi'arati minat dunya, hanya sekedar mencari harta dunia. Maka penting bagi kita untuk menanamkan kepada putra-putri kita agar tidak meninggalkan akidahnya, tidak meninggalkan Islamnya hanya karena pernikahan, hanya karena harta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bapak dan saudara, lalu bagaimana kalau dipaksanya dalam perkara maksiat? Ketika farafa'allahu azza wa jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum kufur karena dipaksa, maka demikian pula kalau orang itu bermaksiat karena dipaksa. Kira-kira kufur sama maksiat dosanya tinggi mana? Lebih tinggi kufur. Jadi kafir itu dosanya lebih tinggi, bahkan paling tinggi. Atau kalau dibilang derajat, derajatnya paling rendah. Jadi dosanya paling besar itu kufur. Termasuk di sana ada kesyirikan dan seterusnya, kekufuran, itu setara. Maka kalau kemudian dipaksanya dunal kufri minal ma'asi, dipaksa bukan untuk kekafiran tapi dipaksa untuk maksiat, maka lebih-lebih lagi. Jika kufur saja dimaafkan, apalagi maksiat, dengan catatan dipaksa. Apa yang dimaksud dipaksa? Yang dimaksud dipaksa itu adalah orang yang memaksa wa huwa qadirun. Orang yang memaksa itu mampu untuk memaksa. Tapi kalau orang yang memaksa itu tidak mampu untuk memaksa, maka itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Misalnya ada anak kecil mengatakan, kalau ibu buka puasa, kalau tidak mau buka puasa, saya pukul. Padahal anak kecilnya itu sekali tabok itu sudah jatuh. Atau ketika mukul sekali pegang tangannya sudah tidak bisa. Maka ini namanya bukan dipaksa, karena anak tersebut tidak mampu memaksa. Jadi yang disebut dipaksa itu
adalah yang memaksa memang mampu dan punya kuasa untuk memaksa. Kalau ada orang memerintahkan untuk melepas hijabnya, padahal dia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melepas dan tidak punya kuasa untuk itu, maka kalau kemudian kita melepasnya itu juga berdosa. Jadi misalnya ada ibu-ibu atau perempuan dia pakai jilbab, lalu ada tetangganya atau kawannya bilang lepaslah jilbabmu. Kalau tidak dilepas gimana? Dia bilang kamu akan tahu akibatnya. Cuma bilang begitu. Padahal dia tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk memaksa. Bosnya bukan, orang tuanya bukan, aparatur di situ juga bukan, dan tidak dikenal sebagai orang yang menyeramkan di situ. Maka ini tidak termasuk dipaksa. Ini tidak termasuk dipaksa, karena orang yang memaksa itu tidak mampu atau tidak punya kuasa untuk memaksa. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, faidah-faidah dari hadis ini. Jadi faidah dari hadis ini yang pertama adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, mengangkat dosa kepada orang-orang yang bermaksiat dari tiga perkara ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menyiksanya. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menyiksanya bagi siapa saja yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyiksanya, maka Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Faedah yang kedua, bahwa semua perkara yang diharamkan di dalam ibadah dan juga selain ibadah, apabila dikerjakan karena jahilan au nasian, karena bodoh atau karena lupa atau karena dipaksa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu pun padanya, tidak dosa. Fima yata'allaqu bihaqqillah, yang terkait dengan hak Allah. Amma haqqul adami, adapun hak adami itu tidak dimaafkan sebelum kaitannya dengan hak adami itu diselesaikan. Sebelum kaitannya dengan hak adami itu diselesaikan. Jadi kalau perkara yang haram di dalam ibadah maupun bukan ibadah, karena lupa, karena bodoh atau karena dipaksa, maka itu tidak berdosa kalau terkait dengan hak Allah. Adapun jika terkait dengan hak adami, maka tidak dimaafkan kecuali sampai urusannya diselesaikan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda naik sepeda motor pakai kronjot atau krondo ya? Untuk krondo ya. Nah, karena biasanya tidak bawa krondo, lupa. Sehingga pada saat mau mendahului itu tidak ingat kalau ada, lalu nyeronggot orang, nabrak orang. Jadi ada orang lagi jalan di pinggir gitu kan. Nah, kita terlalu mepet karena lupa kalau ada krondo. Lalu orang itu jatuh. Mungkin tidak lupa seperti itu? Mungkin. Nah, karena biasanya tidak pakai krondo begitu. Krondo bahasa Indonesianya apa ya? Saya tidak tahu. Maklum wong Bantul asli ora arti. Jadi karena tidak tahu, maka karena lupa, maka pada saat ada orang yang sedang berjalan di pinggir, sudah di tepi, ternyata karena dia terlalu menepi dan dia tidak merasa kalau bawa barang bawaan, maka keserempetlah orang itu dan terjatuh. Bisakah dia mengatakan saya tidak sengaja? Meskipun dia tidak sengaja, meskipun dia lupa, dia wajib bertanggung jawab. Dan dia baru dimaafkan jika tanggung jawabnya sudah diselesaikan. Jadi dia diselesaikan terlebih dahulu. Jadi tidak sengajanya tadi sebenarnya dimaafkan,
tetapi dengan catatan kalau diselesaikan. Jadi tidak bisa kemudian berdalil, wah saya tidak sengaja, lalu ditinggal begitu saja. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbeda dengan orang yang dia tidak sengaja dalam hal hubungannya kepada Allah. Rajulun takallama fis shalah. Ada orang yang berbicara di dalam salat, yadhunnu anna hadzal kalam jaiz, yang menyangka bahwasanya berbicara itu boleh. Jadi ada orang, sebut saja dia mu'allaf, atau dia biasa hidup di negeri bukan negeri Islam, bukan mayoritas Islam, di negeri orang-orang kafir di sana. Maka karena baru masuk Islam, dia menyangka di dalam sholat itu boleh berbicara, maka sholatnya tidak batal karena li'annahu jahil, karena dia ini bodoh dan dia tidak sengaja, dan an ghairi qasdin, atau tidak sengaja. Maka wahadha fihi, dan terkait dalam masalah ini ada nas khusus dan pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Di sana ada Muawiyah ibn al-Hakam, semoga Allah meridainya, salah seorang sahabat Nabi yang pada saat itu belum begitu paham tentang sholat. Jadi kita kalau memahami sahabat Nabi itu dulu rata-rata pada umumnya yang kita kenal nama-namanya itu mereka masuk Islam sudah dewasa, karena ketika Nabi diutus mereka sudah dewasa. Termasuk sahabat yang 4 itu mereka tidak Islam dari lahir, tapi karena masuk Islamnya sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan mereka sudah dewasa. Kalau bahasa kita sekarang istilahnya mu'allaf. Nah, di sana ada Muawiyah. Muawiyah ini dakhala ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi shalah, bergabung bersama Nabi di dalam sebuah salat, dalam satu salat. Ketika mendengar orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah, faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah kemudian mengatakan yarhamukallah. Jadi Muawiyah mengucapkan yarhamukallah. Maka orang-orang pun pada melihat kok dia mengucapkan yarhamukallah. Maka ketika orang-orang melihatnya mengucap yarhamukallah pada saat salat, ja'alu yang duruna ilaihi. Jadi mereka menatap kepada Muawiyah, orang salat kok mengucap yarhamukallah. Maka kemudian Muawiyah mengatakan, kalau bahasa kita sekarang, celaka aku. Jadi kalau bahasa kita, celaka aku. Itu pas sholat. Jadi pada saat sholat Muawiyah mengucapkan seperti itu. Maka mereka, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat, faja'alu yatribuna ala afkhadihim, mereka memberikan isyarat dengan menepuk pahanya sebagai isyarat untuk diam, untuk tidak berkata. Nah, tetapi apa yang terjadi? Pada saat selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil atau menegur sahabat Muawiyah dengan mengatakan, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada perkataan manusia. Innama hiya takbir wa tasbih wa qiraatul Quran. Tetapi di dalamnya adalah takbir, tasbih dan juga bacaan Al-Quran. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lam ya'mur bil i'adah. Muawiyah tidak diperintahkan untuk mengulang sholat. Jadi Muawiyah tidak diperintahkan untuk mengulang sholat. Kenapa kok tidak diperintahkan? Annahu lam ya'murhu bil i'adah. Walau kanatil i'adah wajibah alaihi li amrihi biha kama amara alladzi la sebagaimana perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak tumakninah di dalam sholat. Nah, ini sehingga nanti ada hukum yang berbeda antara orang yang melanggar perkara yang haram dengan meninggalkan kewajiban. Kalau melanggar perkara yang haram, yang dilarang, orang berbicara pada saat sholat haram apa tidak? Haram. Orang berbicara pada saat sholat dilarang apa tidak? Dilarang. Tetapi Muawiyah berbicara, apa yang diucapkan? Yarhamukallah. Kemudian dia bilang apa lagi? Celaka aku.
tetapi Rasul tidak perintahkan untuk mengulang sholatnya. Jadi Rasul tidak perintahkan untuk mengulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya karena Muawiyah tidak sengaja, sahabat Muawiyah radhiyallahu an ini tidak tahu, maka ini termasuk perkara yang dimaafkan. Tetapi berbeda kalau terkait dengan kewajiban. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah kalau ada orang yang sedang sholat, lalu orang tersebut meninggalkan kewajiban. Pada saat sholat, salah satu yang wajib adalah tumak ninah. Jadi pada saat sholat itu salah satu rukun yang tidak boleh ditinggal, yang wajib adalah tumak ninah. Kalau untuk tumak ninah ini, meskipun dia tidak tahu, Nabi perintahkan untuk mengulang. Jadi ada farajul alladzi jaa, ada orang yang datang wasalla dan dia sholat dan dia tidak tumak ninah fi sholatihi, di dalam sholatnya. Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berkata, irji fasol fa innaka lam tusol, ulangilah, salatlah dan kamu belum salat. Faraja'a wa shalla, kemudian dia ini kembali dan melaksanakan salat, tetapi sekali lagi dia tidak tumak ninah. Tsumma ja'a fa sallama ala nabi, maka kemudian dia datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam lagi. Maka Nabi mengatakan, ulangilah, salatlah, kamu belum salat. Irji fasol fa innaka lam tusol, sampai terjadi 3 kali. Jadi orang ini sampai mengulang sholatnya 3 kali. Salatsa marrat. Jadi 3 kali. Begitu sudah 3 kali, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari ini. Maka kalau begitu fa'alimni, ajarkan kepadaku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkannya. Ini menunjukkan tidak ada udzur bagi orang yang mengaku bodoh terhadap perkara yang wajib. Jadi tidak ada udzur, tidak ada maaf bagi orang yang tidak tahu dalam perkara yang wajib. Maka kalau ada orang yang mengatakan tidak tahu dalam perkara yang wajib, maka dia tidak ada udzur. Contoh dalam kasus tumak ninah ini, Rasul sampai perintahkan mengulang sebanyak 3 kali, baru kemudian diajarkan. Tetapi berbeda ketika seseorang dia tidak tahu dalam perkara yang haram. Pada saat sholat tadi, sahabat tadi mengucap celaka, tapi ternyata diperintahkan mengulang apa tidak? Tidak. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita buat contoh-contoh yang lain juga mungkin terjadi. Contoh lain yang dibuat oleh pensyarah kitab ini, ada rajulun yusolli, ada orang yang sedang sholat, fasta'dzana alaihi rajul, maka ada orang yang minta izin. Jadi dia sedang sholat di rumah, lalu ada orang yang minta izin atau mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum misalnya, atau yang lainnya. Faqala, atau misalnya dia mengatakan adkhul, apakah aku boleh masuk misalnya. Lalu kemudian dia mengatakan tafaddal, silahkan. Dia lupa annahu fi shalah, bahwasanya dia sedang sholat. Batal apa enggak sholatnya? Ya? Batal apa enggak? Tidak. Ya, dia sholatnya tidak batal karena dia lupa. Kecuali dia sengaja pada saat sholat, kemudian ada yang ketuk pintu. Wah, khawatir kalau dia pulang, lalu dia mengatakan silahkan, karena khawatir kalau nunggu sholatnya pulang, maka ini batal. Tetapi karena pada saat sedang sholat, sedang Allahu Akbar, sedang sholat, ada yang ketuk pintu, dia refleks, monggo. Nah, batal apa enggak? Tidak. Nah, jadi tidak batal. Dengan catatan dia lupa ketika dia mengatakan tafaddal, silahkan. Padahal dia lupa kalau dia sedang sholat karena refleksnya tadi. Karena walam yata'ammad, karena tidak disengaja. Dan ini tidak berdosa karena dia tidak sengaja. Contoh yang ketiga, ada orang yang dipaksa untuk makan di siang hari di bulan Ramadan. Lalu kemudian dia makan, maka puasanya tidak rusak, tidak batal karena dia disengaja. Lakin akan tetapi disyaratkan fil ikrah,
Di dalam paksaan ini hendaknya orang yang memaksa adalah orang yang mampu untuk memaksa. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi kalau orang yang memaksa adalah orang yang mampu, maka boleh dia membatalkan. Maksudnya dipaksa misalnya di bawah todongan senjata, di bawah ancaman yang bisa membuat dirinya cacat seumur hidup dan seterusnya, maka ini dibolehkan kalau kemudian membatalkan puasa. Tetapi kalau ternyata yang memaksa adalah orang yang tidak punya kuasa untuk itu, maka fahadza laisa biikrah, ini tidak termasuk paksaan. Kenapa? Karena dia mampu untuk melawannya. Contoh yang lain, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Wa huwa ya'lam annal jima'a haram, dan dia sudah mengetahui bahwasanya hubungan suami istri di siang hari itu hukumnya haram. Tetapi dia tidak tahu bahwasanya ketika hubungan suami istri di siang hari itu ada kafarat, ada tebusannya. Tebusannya apa? Kalau hubungan suami istri di siang hari, tebusannya membebaskan budak. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberi makan at'im sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Nah, dia tidak tahu kalau batal puasa itu di siang hari. Kalau hubungan suami istri di siang hari, tahu dia hanya batal, tinggal besok diganti. Dia tidak tahu kalau ada kafarat, tidak tahu kalau ada tebusan seperti itu. Lalu berhubungan suami istri di siang hari dengan berharap nanti akan diganti di bulan yang lain. Apakah dia dalam hal ini diberikan uzur, dimaafkan atau tidak kira-kira? Ini tidak dimaafkan. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwasanya berhubungan suami istri di siang hari hukumnya adalah haram, sehingga tidak terpenuhi syarat, tidak sengaja, tidak terpenuhi syarat, lupa, dan dia tetap harus dianjurkan membayar kafarat. Kafaratnya sesuai kemampuan, bebaskan budak kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu beri makan 60 orang miskin. Baik, ini contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Maka kalau memang ada orang yang tidak tahu dalam masalah larangan, betul-betul tidak tahu, maka itu juga bisa terbebas dari hukum had. Hukum had itu hukuman yang diterapkan di negara Islam. Contohnya rajulun zana, ada orang yang zina. Kemudian dia pada saat itu beranggapan anna zina halal. Dia beranggapan bahwasanya zina itu halal. Kenapa? Dia mu'alaf. Dia dulunya tinggal di negara yang bebas. Li'annahu 'asha fi ghairi biladil Islam. Dia hidup bukan di negeri Islam. Maka pada saat dia masuk Islam, dia menyangka bahwasanya zina itu boleh, lalu berzina. Apakah dia diberikan hukuman had, di cambuk? Mana belum menikah ya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Walam yadri anna zina haram. Dan dia tidak tahu kalau zina itu hukumnya haram, faqauluhu maqbul, maka perkataannya tetap diterima karena sebelumnya hidup di negeri yang bukan negeri Islam. Tapi lain halnya kalau dia hidup di mayoritas kaum muslimin, mayoritas Islam, kok mengatakan tidak tahu kalau hukumnya haram, maka pernyataannya tidak bisa diterima. Jadi pernyataannya tidak bisa diterima. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Di bab ini pada prinsipnya kita dikenalkan dengan 3 perkara yang dimaafkan. Yang pertama adalah tidak sengaja, yang kedua adalah lupa, yang ketiga dipaksa. Kalau terkait dengan hak adami, maka tidak boleh, atau maksud saya kalau berkaitan dengan hak adami tidak sengaja, maka tetap harus diselesaikan urusannya. Kalau dipaksa untuk membunuh orang lain, meskipun itu dipaksa, maka tidak boleh menukar nyawa sendiri dengan nyawa orang lain. Jadi tidak boleh menukar nyawa sendiri dengan nyawa orang lain. Jadi tidak bisa mengatakan daripada saya mati mending saya membunuh orang lain. Itu tidak boleh.
Kalau misalnya dipaksa, bunuhlah dia, kalau kamu tidak membunuh, kamu saya bunuh. Meskipun dipaksa, itu tidak boleh karena kita tidak punya hak untuk menukar nyawa orang lain dengan nyawa diri kita. Demikian pembahasan kita, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa Ustaz karena Bu Rina